Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semangat semua ya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Ibu apa kabarnya? Mana, Bu? Oh, alhamdulillah saya juga sehat. Lama ya nggak ketemu ya, sudah 1 minggu kita nggak ketemu. Kita ketemu lagi hari ini. Iya, Bu, udah Baik. setahun. Alhamdulillah anak-anak, selanjutnya sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan juga tepat begitu. Silakan ketua kelasnya, Doni, untuk memimpin doa. Baik, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Doni sudah memimpin doa. Selanjutnya, Bu Mauda ingin cek dulu nih, kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Apakah masuk semua ini? Masuk semua, Bu. Masuk, Bu. Semua, Bu, Niki Semuanya udah masuk. kayaknya ini lengkap. Ya, lengkap ya. Oke, Rifan mana Rifan? Oh, hadir. Oh, tadi masuk yang tadi mau ada Rifan. Ya, terima kasih. Oke. Baik anak-anak. Luar biasa sekali hari ini. Kemudian Ibu izin share screen dulu ya untuk media pembelajaran hari ini. Yang akan kita bahas hari ini tentang ikatan kovalen polar dan juga ikatan kovalen non polar. Nah, sebelum itu masih ingat nggak tentang ini? Tentang ikatan kovalen yang pertama. Ada yang masih ingat ikatan kovalen itu terbentuknya bagaimana ya? Iya, Bu. Saya coba jawab ya, Bu. Ya, Seingat silakan. saya, ikatan kovalen itu ikatan kimia yang terbentuk karena terjadinya pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Begitu, Bu. Ya, benar sekali Ida, bahwa ikatan kovalen itu adalah ikatan kimia yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron bersama. Kemudian yang kedua, contoh senyawa kovalen, kira-kira apa ya? Kemarin sudah Ibu pernah jelas itu. Ikatan kovalen itu. Contohnya apa? Coba. Siapa yang bisa menjawab? Oh, Alif, silakan Alif. Ya. Contoh senyawa kovalen itu apa ya, Bu ya? CO2, Bu ya? O2, Ya. 2O, NH3. Oh ya. Terus apa lagi ya? Banyak, Bu. Oh, itu aja dulu. Tapi ternyata masih banyak lagi, Alif ya. Ya, Oke. banyak. Banyak lagi. Contoh ikatan kovalen itu masih banyak. Kemudian, ini ada pertanyaan selanjutnya tentang keelektronegatifan suatu unsur. Ini sudah pernah dibahas ini pada subbab SPU kemarin, sifat periodik unsur. Masih ingat tidak? Keelektronegatifan itu apa ya? Coba silakan Triana. Iya, seingat saya, keelektronegatifan itu pengertiannya adalah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan untuk menarik elektron. Siap, tepat sekali Triana. Seperti yang disampaikan Triana tadi, anak-anak, bahwa keelektronegatifan itu adalah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan suatu atom atau unsur untuk menarik elektron. Maka dengan pembahasan hari ini, keelektronegatifan itu dibahas, yang mana ikatan kovalen polar dan non-polar itu nanti ada kaitannya dengan keelektronegatifan begitu ya. Kemudian Ibu mau tanya, apakah tadi malam ada yang belajar ini tentang apa sekarang? Ikatan kovalen polar dan non-polar. Siapa yang sudah belajar tadi malam? Saya, Bu. Oh ya, silakan Doni. Ya, untuk polar dan non-polar ya, Bu, sepertinya ya. Iya, senyawa polar dan non-polar Iya, semalam itu saya baca tentang polar dan non-polar. Iya. Jadi senyawa Bu? Senyawa polar itu adalah senyawa yang kalau tidak salah ya, Bu, itu memiliki kutub positif dan
kutub negatif yang disebabkan oleh ada ini Bu, perbedaan distribusi elektronnya. Nah, benar. Nah, benar sekali. Ya, jadi seperti tidak merata gitu ya, Bu. Tidak merata antara salah satu sisi begitu, Bu. Iya, tadi yang dibahas oleh Triana adalah keelektronegatifan, kemudian ditegaskan lagi oleh Doni bahwa ternyata polar dan nonpolar itu juga membahas tentang keelektronegatifan. Yang mana di sini ketika keelektronegatifan suatu unsur itu ada perbedaan yang besar, maka ada pengkutupan nantinya pada salah satu unsur yang mana nanti distribusi elektronnya itu tidak merata begitu, hanya di satu sisi saja begitu. Dan ada juga pembahasan ketika keelektronegatifanya sama sehingga kutubnya juga sama dan distribusi elektronnya juga merata. Nah, itu dibahas di polar dan non-polar begitu ya. Oke, selanjutnya coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini kira-kira apa? Gambar apa itu, Rikotin? Itu ada gambar wajan sama minyak ya, Bu ya? Ah, Minyaknya iya yang ada di botol, Bu. gambar. Iya, minyaknya yang di botol, kemudian ada wajan, ada air juga ya di situ ya. Ibu mau tanya dulu. Di sini yang ikut keahlian tata boga siapa? Saya, Bu. Oke, ada Alif dan Rifkotin ya. Oh Ya. ya, itu tata boga. Kalau Rifan dan Holis ini ambil keahlian apa ya? Otomotif, Bu. Otomotif, Bu. Otomotif. Oke. Kalau Rifkotin sama Alif tadi seringnya bertemu dengan minyak. Kalau Rifan sama Holis tadi seringnya bertemu dengan oli ya tadi ya. Oke. Sekarang sebelum itu Ibu ada video. Dari gambar ini Ibu arahkan ke video dulu ya. Tapi sebelum video Ibu sudah membawa sesuatu ini anak-anak. Coba. Apa ini kira-kira? Minyak. Ya, kemudian Ibu juga punya air di sini. Di sini air ya. Di sini minyaknya Ibu tutupi karena kenapa? Enggak di-endorse ini. Jadi logonya Ibu tutupi ya. Iya. Kemudian untuk melatih pemahaman kalian, Ibu akan mencampurkan minyak yang tadi itu ke dalam air. Kalau tadi ada gambar apa namanya? Ada gambar wajan dan minyak. Sebelum ke sana. Bu, enggak kelihatan. Kelihatan ya? Iya, Nah. enggak kelihatan. Nah, ini sebenarnya ada pemisahan ini di sini. Bukan pemisahan ya. Air sama minyak tuh enggak nyatu. Coba, karena enggak kelihatan, Ibu tampilkan videonya ya. Mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini loh. Banyak, Bu. Nah, ini Ibu akan jelaskan ya. Pada tujuan kali ini, diharapkan kalian bisa membedakan nanti senyawa kovalen polar dan non-polar itu bagaimana. Kemudian kalian nanti diharapkan juga bisa menjelaskan sifat kelarutannya senyawa kovalen polar dan non-polar itu bagaimana. Gitu. Nah, kemudian di pembelajaran hari ini kita akan melakukan uji percobaan begitu. Ada uji kelarutan dan juga ada uji pembelokan nantinya, begitu ya. Nanti akan Ibu bagi kelompok begitu. Kemudian nanti akan presentasi juga. Dan presentasi ini juga Ibu nilai nantinya ya. Jadi silakan komunikasikan, didiskusikan dengan baik dengan kelompoknya. Gitu ya. Kemudian tadi sudah bahas banyak tentang minyak. Kalau air itu polar, kemudian minyak itu non-polar. Sehingga apa tadi? Tidak bisa menyatu, tidak bisa larut. Nah, sekarang bahas lagi tentang minyak. Silakan, di sini ada artikel. Ada barcode-nya juga. Silakan bisa scan barcode-nya, kemudian dibaca dulu. Apa sih isi artikel itu? Coba silakan. Ibu beri waktu untuk membaca artikel ini ya. Silakan di-scan dulu. Sudah? Sudah dibaca artikelnya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kira-kira apa yang kalian temukan dalam artikel tersebut? Tentang minyak yang mahal, Bu. Oke, tentang minyak yang mahal ya. Kemudian mungkin ada lagi.
yang menemukan informasi dalam artikel tersebut? Saya, Bu. Menurut saya tadi saat saya membaca artikelnya bahwa saat minyak mahal itu perilaku konsumen itu sangat beragam, Bu. Ada yang masih tetap beli karena memang masih perlu. Namun ada juga beberapa konsumen yang beralih ke minyak goreng yang non sawit, kayak minyak canola, kemudian kayak minyak kedelai, jagung. Sampai ada beberapa konsumen juga yang mungkin berinisiatif membuat minyak kelapa sendiri. Begitu. Ya. Akhirnya banyak ya informasi yang didapatkan dari artikel tadi. Awalnya minyak gorengnya itu karena mahal, akhirnya perilaku konsumennya juga bervariasi ya. Dan sepertinya baru tahu ini Ibu juga. Ternyata tadi yang disampaikan Ida juga bahwa untuk pengganti konsumsi minyak goreng yang biasanya kita konsumsi itu bisa digantikan dengan minyak yang bikin sendiri. Ternyata ya bisa ya. Oke, untuk itu sekarang Ibu mau membagi kelompok seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pembelajaran hari ini akan disampaikan dengan atau berdiskusi bersama kelompok. Silakan untuk kelompok 1, mohon diperhatikan ya. Kelompok 1 terdiri dari Ihda, Alif, dan Rifan. Kemudian kelompok 2, Rifkotin, Triana, Holis, dan Doni. Silakan berkumpul bersama kelompok masing-masing ya, sambil saya bagikan LKPD-nya yang sudah dapat LKPD nanti bisa langsung dibuka ya. Saya share di grup gitu. Sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sudah. Silakan dibuka LKPD-nya. Buka pada halaman ketiga. Ya. Di sana sudah ada petunjuk loh. Sudah ada petunjuk dan terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Begitu. Mungkin sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, kenapa Alif? Kalau ngisi LKPD-nya nggak urut, nggak apa-apa, Bu. Jadi sebisanya gitu, Bu. Boleh nggak, Bu? Oh, maksudnya Alif halaman belakang dulu atau dipilih yang dipilih yang mudah dulu ya. Oke, gini Alif, diusahakan menjawab LKPD-nya itu urut ya. Karena apa? Karena di LKPD itu sudah ada benang merahnya yang mempermudah nanti Alif dan teman-teman untuk mengerjakan begitu ya. Gitu ya Alif? Ada lagi? Sudah ya? Baik, silakan. Silakan mulai dikerjakan LKPD-nya, dimulai dari hasil yang kalian menyimak video tadi tentang pelarutan yang sudah kita bahas. Kemudian silakan jawab pertanyaannya. Begitu ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan, sudah bisa dijawab ya. Sudah semua? Sudah lewat ini 2 menit. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Kemudian sekarang coba lanjut pada halaman keempat. Di sana ada beberapa pertanyaan tentang jenis-jenis minyak. Kemudian ada juga kolom pengisian rumusan masalah dan juga hipotesisnya. Silahkan bisa mencari sumber literatur seluas-luasnya. Bisa dari artikel ilmiah, penelitian terdahulu, dan silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Begitu ya. Sebelum itu ada yang ingin bertanya lagi? Saya enggak, Bu. Enggak ada yang ditanyakan. Oke. Triana mungkin? Kok kayaknya sepertinya masih bingung itu. Ada yang ditanyakan Triana? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Begini, Bu, setelah kami cari literatur, ternyata banyak metode dalam pembuatan minyak kelapa, Bu. Apakah kita tulis semua atau gimana, Bu? Boleh silakan ditulis semuanya, akan tetapi di situ ada garis bawah yang mana harus sesuai dengan keterkaitan dengan materi hari ini, begitu. Tidak apa-apa ditulis semua dulu, tidak apa-apa ditulis semua dulu, kemudian nanti yang pasti Triana dan teman-teman bisa menyimpulkan nanti.
Itu ya. Baik, Oke, Ibu. Terima kasih. ya, sama-sama. Udah. Nah, sekarang untuk membantu kalian dalam melakukan pencarian data, silahkan lakukan percobaan dengan media virtual lab dari Kemendikbud ya. Di sana sudah terdapat 2 uji, yang mana uji pelarutan dan juga uji pembelokan nantinya. Itu ya. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit, silakan dikerjakan dan diisi LKPD-nya. Gitu. Silakan scan dulu barcode-nya. Gitu ya. Oke. Setelah itu sudah selesai semua ya. Sudah selesai Sudah, semua Bu. untuk uji Sudah, Bu. percobaan dan juga uji pembelokan. Sekarang waktunya presentasi kelompok. Nah, dari tadi yang sudah percobaan, kemudian LKPD-nya sudah dijawab, silakan dipresentasikan ya. Masing-masing kelompok, di sini ada 2 kelompok. Sekarang Ibu minta kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan. Izin menjawab, Bu. Oh ya. Saya dari kelompok 2. Kan Holis, untuk presentasinya silakan dibacakan hasil dari pengamatannya tadi. Ya. Ah, ini saja ya. Yang dari ini, yang dari 1, 2, 3 itu silakan dibacakan dulu, Holis. Berdasarkan hasil percobaan, jawablah pertanyaan berikut. Larutan apa saja yang tidak larut dengan air? Kelompok kami menjawab karbon tetraklorida atau CCl4, Ya. feniletanat, benzena, dan kloroform. Oke. Lalu pertanyaan kedua, larutan apa saja yang larut dengan air? Itu air itu sendiri, terus urea, selanjutnya glukosa, etanol, aseton, dan asam asetat. Lalu Oke. pertanyaan ketiga, apakah larutan yang larut dalam air pada saat uji pembelokan maka arah aliran akan belok? Ya. Larutan yang pada uji kelarutan menunjukkan hasil larut dalam air, kemudian pada saat uji pembelokan arah alirannya juga belok. Pengamatan dapat disimpulkan bahwa senyawa polar itu akan larut dengan senyawa polar. Begitupun senyawa nonpolar akan larut dengan senyawa nonpolar. Prinsip ini sering disebut dengan light dissolve light. Terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 2 ya. Iya, Bu. Kelompok 2. Kemudian dilanjutkan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah presentasi ya tadi ya. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Yang tadi ada konsep sifat pelarutan, polar dan non-polar, kemudian hubungan dengan permasalahan awal tadi dan rumusan hipotesisnya. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Yang bisa bantu Saya, menyimpulkan? Bu. Ya, Ida. Silakan Ida. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa polar itu akan larut dalam senyawa polar. Dan begitu pun sebaliknya, kalau senyawanya non-polar, berarti nanti larutnya juga ke dalam senyawa non-polar. Kemudian kalau dikaitkan sama permasalahan yang hipotesis awal, yang metode sederhana tadi, ya metode sederhana yang digunakan itu untuk membuat minyak kelapa murni atau VCO itu bisa menggunakan metode pancingan, yang mana metode pancingan ini adalah menambahkan minyak VCO lain yang kemudian diaduk dan didiamkan agar minyak baru yang akan terbentuk akan terpisah dan larut ke dalam minyak VCO yang ditambahkan itu tadi, sehingga memudahkan pengamatan. Nah, hal ini menggambarkan secara langsung prinsip senyawa polar dan non-polar, yaitu like dissolve like, Bu. Benar sekali yang disampaikan Ida tadi. Sudah menarik kesimpulan ya, menarik kesimpulan dari awal tentang konsep sifat pelarutan senyawa polar non-polar. Tadi dari percobaan juga bahwa didapatkan ternyata senyawa polar itu akan larut dengan senyawa polar. Itu pun sebaliknya, non-polar juga akan larut bersama senyawa non-polar. Dan kalau di konsep ini
gunakan dalam permasalahan awal yang tadi tentang minyak atau tentang minyak dan rumusan hipotesisnya, maka tadi yang disampaikan Ida, ada metode pembuatan minyak kelapa murni, apa biasanya kita sebut VCO ya, itu dapat menggunakan metode pancingan. Yang konsep kepolaran senyawa tadi. Begitu ya untuk kesimpulan hari ini. Terima kasih. Kembali lagi ke PPT yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang refleksi dulu. Setelah mempelajari materi hari ini, kira-kira apa yang berkesan, yang sudah kalian temukan, yang sudah kalian rasakan begitu? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Kesannya saya merasa senang, Bu, karena baru pertama kali percobaan dengan virtual lab. Jadi pengalaman pertama yang sangat menyenangkan. Oke, ya, terima kasih. Tiba saatnya kita post test ya. Ibu sudah share link post testnya. Hanya 5 soal ini anak-anak. Silakan bisa scan barcode-nya di LKPP juga ada. Kemudian Ibu juga kirim linknya di grup begitu. Silakan dikerjakan untuk penutup hari ini begitu. Nah, alhamdulillah sudah kerjakan semua ya. Alhamdulillah sudah mengerjakan semuanya dan ternyata Rifan mendapat nilai tertinggi nih post testnya. Wah, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Nanti hadiahnya bisa diambil di Selamat Rifan. Selamat Rifan. Traktiran. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini anak-anak. Kemudian untuk minggu depan silakan tugaskan kalian Terima kasih anak-anak. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga yang tadi didapatkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Mawadah ya, sudah. Kalau sejauh ini tadi sudah lancar ya, tidak ada kendala apapun tadi dari teknis juga. Sejauh yang saya amati tidak ada kendala. Kemudian ada tes tadi ya. Kemudian tadi dari sisi materi juga karena tidak nampak mungkin meskipun Bu Mawadah sudah tidak pakai background ya, hanya mungkin mungkin bisa diberi warna tadi biar menunjukkan oh ini dengan yang lain itu ada perbedaannya, antara satu larutan dengan larutan yang lain ada perbedaannya, jadi nampak warnanya. Ini saya kasih pewarna misalkan atau bagaimana itu bisa. Jadi secara keseluruhan mungkin dari saya Bu Mawadah penyampaiannya kalem. Ya, perlu sedikit semangat Bu Mawadah. Ya, naik turun intonasinya juga sudah bagus, namun perlu ditingkatkan lagi. Itu yang dari saya. Masukan dari saya itu saja. Monggo dari pengamat. Silakan. Selamat Bu Mawadah. Baik Bu, untuk Bu Mawadah secara keseluruhan sudah luar biasa ya, menarik, bagus. Jadi kalau saya jadi siswa itu pasti saya betah di kelas. Kemudian keterampilan membuka pelajarannya juga sudah bagus, kemudian menarik perhatian, motivasi juga bagus, kemudian penggunaan media, kemudian penerapan TIK itu juga sudah bagus. Jadi menurut saya untuk Bu Mawadah ini sudah baik sekali. Jadi saya belum menemukan mana yang perlu saya kasih masukan. Jadi secara keseluruhan sudah bagus, dan kalau saya jadi siswa saya akan betah di kelasnya Bu Mawadah. Itu cerita yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mawadah, secara keseluruhan sudah bagus.